Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Shalom para Wali Tuhan dimanapun berada, jumpa lagi dalam Voice of Hope. Kali ini temanya berbicara tentang tidak kompromi dengan dosa. Diambil dari Hosea 4 ayat 1-2 yang begini bunyi firmannya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah dan melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, namun Dia juga Tuhan yang adil kepada umatnya. Ayat di atas berbicara kepada kita bahwa Tuhan mempunyai perkara kepada penduduk negeri Israel, karena penduduk tersebut tidak ada kesetiaannya, tidak ada kasih, tidak mengenal Allah, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, dan penumpahan darah terus terjadi. Tuhan tidak menginginkan umatnya berdosa. Dia akan menghukum umatnya yang hidup dalam dosa. Saya coba membagikan beberapa hal yang menurut saya kita semua bisa hidup dengan ajaran firman Tuhan dan tidak hidup dengan kompromi pada dosa. Yang pertama, kita melihat adanya pengorbanan Kristus di kayu salib. Adalah sebuah peristiwa yang bagi umat Kristen, pengorbanan Kristus di kayu salib adalah sebuah karya penebusan dosa bagi kita umat manusia. Kristus rela menebus dosa manusia dan menanggalkan keilahiannya untuk kita orang berdosa. Seharusnya kita sebagai umat sadar bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Allah kepada kita. Dan kita harus terus berjuang melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai ajaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, hiduplah sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita simak bagaimana keteladanan Yesus Kristus ini bisa kita tiru. Yang pertama, milikilah pengampunan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh, bukan membalasnya. Ketika dia disalibkan, dia juga mengampuni orang menyalibkannya. Lalu yang kedua, milikilah kerendahan hati. Yesus adalah Allah yang tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Melainkan ia harus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat mati di kayu salib. Lalu yang ketiga, milikilah kemurahan hati. Karena kasih karunia Tuhanlah kita sebagai anaknya dijadikannya kaya. Sejak Yesus lahir, dia sudah miskin, dibesarkan dalam kemiskinan juga, dan bahkan sampai mati pun kuburannya bukan miliknya. Dia memberikan semuanya kepada anaknya karena dia memang murah hati. Berikutnya, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa dan mulutnya tidak pernah mengatakan dosa. 1 Petrus 2 ayat 22 berkata, Yesus mengajari kita untuk menjaga hati dan pikiran agar tidak berbuat dosa, meskipun berbagai penderitaan silih berganti. Tuhan menjaga kita dari dosa yang ada di dunia ini. Lalu yang terakhir, hiduplah menjadi terang bagi sesama. Jadilah teladan atau duta kebenaran di tengah dunia yang chaos ini. Beritakanlah kebaikan dan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga mereka dapat berbalik dari jalan yang jahat kepada terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi November dengan tema Winners Never Quit. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Rajawali Family Ministries. Tuhan memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.